Dalam kisah kali ini, Satelit Misteri akan membahas sedikit cerita tentang salah satu legenda yang sangat tersohor di tanah air, yaitu legenda Nyai Roro Kidul. Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi mendengar nama legenda Nyai Roro Kidul. Dia adalah penguasa Laut Selatan yang memiliki kekuatan gaib yang sangat sakti. Dengan sosoknya yang digambarkan sebagai wanita cantik yang mengenakan gaun berwarna hijau. Mungkin sebagian di kalangan masyarakat ada yang bertanya-tanya apakah Nyai Roro Kidul itu nyata adanya atau hanya sekedar mitos. Baik, kali ini Satelit Misteri akan menjelaskan kisahnya dari buku-buku kuno zaman dahulu yang belum diketahui banyak orang. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya sampai akhir. Pada abad ke-14 zaman dahulu di tanah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Pakuan Pajajaran. Di balik kemegahan istana kerajaan ini, ada sosok penguasa yang sangat luar biasa bijaksana dan penuh kearifan, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah sosok raja yang gemar berburu di tengah hutan. Dengan hobi berburunya itu membawa Prabu Siliwangi ke dalam hutan yang sunyi tanpa pengawalan seseorang. Di saat ia sedang berburu, ia tidak menyadari kalau dirinya telah tersesat dan terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Hal itu yang membuat sang Prabu bingung mencari jalan keluarnya yang terhapus oleh daun-daun kering dan rimbunya pepohonan. Dalam kebingungannya mencari jalan keluar, tiba-tiba Prabu Siliwangi dikejutkan oleh kemunculan sosok perempuan cantik di dalam hutan. Dengan penuh keraguan, akhirnya Prabu Siliwangi dengan sangat hati-hati mendekati perempuan cantik itu dan bermaksud untuk mencari jawaban atas kehadirannya. Setelah keduanya saling berkenalan dan terungkaplah bahwa perempuan cantik itu sudah sangat lama tinggal di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi pun memohon bantuan kepada perempuan cantik itu untuk diberi petunjuk jalan keluar dari hutan. Namun, harus dengan syarat bahwa Prabu Siliwangi harus menginap beberapa malam di istananya. "Nyai, aku sedang berburu di hutan ini, tapi aku lupa kemana jalan keluarnya. Bisakah Nyai mengantarku untuk keluar dari hutan ini?" ucap Prabu Siliwangi. "Tentu saja, aku bisa mengantarkanmu keluar dari hutan ini. Namun, ada syaratnya, kamu harus mau tinggal terlebih dulu di istanaku selama beberapa malam," ujar perempuan cantik itu. "Mengapa aku harus tinggal di istanamu terlebih dulu? Kenapa kamu tidak mengantarkanku keluar dari hutan ini sekarang juga?" tanya Prabu Siliwangi kepada perempuan itu. "Ya sudah, kalau begitu, aku tidak akan mengantarkanmu untuk keluar dari hutan ini," ucap perempuan itu. "Baiklah, jika itu syaratnya, aku akan turuti untuk tinggal di istanamu beberapa hari. Tapi kamu juga harus berjanji, setelah itu kamu mengantarkanku keluar dari sini," ucap Prabu Siliwangi dengan tegas. Sebenarnya, Prabu Siliwangi sedikit keberatan dengan syarat yang diberikan oleh perempuan itu. Akan tetapi demi bisa keluar dari hutan, akhirnya Prabu Siliwangi pun menyetujui syarat dari perempuan cantik tersebut. Setelah tinggal beberapa hari di istana, Prabu Siliwangi tanpa terasa telah tinggal lebih lama dari rencananya. Rupanya Prabu Siliwangi terpikat dan terpesona dengan kecantikan perempuan itu, ia merasa jatuh cinta dengannya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu akhirnya Prabu Siliwangi menikahi perempuan cantik penghuni hutan itu. Selang beberapa hari setelah mereka menikah, Prabu Siliwangi memutuskan untuk kembali ke istana kerajaannya tanpa membawa istrinya itu. Pada saat Prabu Siliwangi tiba di istananya, kebahagiaan melanda saat rakyat mengetahui sang raja masih hidup dan telah kembali. Namun, pada suatu malam Prabu Siliwangi terbangun saat mendengar suara tangisan bayi yang menggema. Dengan hati yang penuh keheranan, akhirnya Prabu Siliwangi bangun dan mendekati sumber suara tangisan bayi tersebut yang tak jauh dari depan gerbang pintu istana. Kemudian Prabu Siliwangi menghampirinya dan menggendong bayi tersebut. Dia mencari tahu siapa yang meninggalkan bayi tersebut di depan istananya.
Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncullah sosok perempuan di depan Prabu Siliwangi. Yang tak lain adalah istrinya yang tinggal di dalam hutan. Kemudian sang istri menjelaskan bahwa bayi itu adalah anak mereka berdua, dan memohon agar Prabu Siliwangi menjaganya dan merawatnya dengan baik. Kanda Prabu, bayi ini adalah anak kita. Berilah dia nama dan rawatlah dengan baik, karena kelak nanti dia akan menjadi seorang ratu penguasa, ucapnya. Sang Prabu tanpa sempat bertanya kepada istrinya, dalam hitungan detik sang istri kembali menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa bayi itu ke dalam istana dan memberinya nama Putri Kandita, dengan makna yang mengikuti hati yang penuh harapan untuk masa depannya. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berganti. Putri Kandita mulai tumbuh besar sebagai gadis yang cantik. Tidak hanya dalam penampilannya saja, tetapi ia juga bijaksana dan baik hati. Karena itu, Prabu Siliwangi berkeinginan untuk menjadikan Putri Kandita sebagai pewaris tahta kerajaannya. Dengan kecantikan putrinya, sesekali mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sebenarnya, sang Prabu sudah berusaha mencari istrinya di dalam hutan, tetapi tak pernah berhasil untuk menemukannya kembali. Terkadang Prabu Siliwangi merasa putus asa karena selalu gagal menemukan istrinya di dalam hutan. Dalam benaknya, Prabu Siliwangi berniat untuk menikah lagi. Kemudian, dengan berat hati, ia mengutarakan keinginannya kepada putrinya Kandita, bahwa dia ingin menikah lagi untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Kandita anakku, sudah berhari-hari ayah mencari ibumu di dalam hutan, tapi ayah tak juga menemukannya. Ayah tidak tahu harus mencari ibumu kemana lagi. Ayah merasa sangat kesepian. Bolehkah jika ayah menikah lagi, Kandita? Tanya Prabu Siliwangi kepada putrinya. Karena merasa kasihan, akhirnya Putri Kandita menyetujui keinginan ayahnya untuk menikah lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Prabu Siliwangi menikahi putri bangsawan yang bernama Dewi Mutiara, dan membuka lembaran baru dalam kehidupan kerajaan mereka. Setelah beberapa bulan mereka menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung anak pertamanya. Namun, semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang mudah marah dan egois. Semua keinginannya harus selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi, dan menciptakan dinamika yang sangat rumit di dalam kerajaan. Namun, pada suatu hari, Ratu Dewi Mutiara meminta pada Prabu Siliwangi agar Putri Kandita dikeluarkan dari istana. Tentu Prabu Siliwangi menentang keras dan menolak. Dewi Mutiara merasa kasih sayang sang Prabu terbagi jika masih ada Putri Kandita di istana, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kandita dari istana kerajaan. Dan kekecewaan pun bertambah setelah ia mengetahui suaminya menginginkan Putri Kandita akan menjadi penerus tahta kerajaan. Namun Dewi Mutiara tidak bisa tinggal diam. Ia berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Putri Kandita dari kerajaan. Dewi Mutiara diam-diam pergi dari istana untuk mencari bantuan seorang dukun sakti, agar Putri Kandita diberi kutukan berupa penyakit yang sulit disembuhkan. Pada suatu malam ketika Putri Kandita sedang tidur, tiba-tiba saja muncul asap tebal berwarna hitam menghampirinya dengan aroma busuk di sekelilingnya. Namun, sang putri tidak merasakan apa-apa. Pada keesokan harinya, Putri Kandita bangun dan terkejut melihat tubuhnya yang dipenuhi borok dan bercak nanah yang sangat busuk. Hal itu menunjukkan efek kutukan yang direncanakan oleh Dewi Mutiara. Melihat kondisi tersebut, kemudian sang Prabu berusaha untuk mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun, sayangnya tak ada satupun tabib yang mampu mengobati sang putri. Sang Prabu
merasa sedih dan penuh keputusasaan. Karena tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan putrinya itu. Prabu Siliwangi sangat terpukul dan terus larut dalam kesedihan. Karena penyakit putrinya tak kunjung membaik. Ditambah lagi keinginannya untuk menjadikan Putri Kandita sebagai pewaris tahta kerajaan akan semakin sulit terwujud. Duka yang amat mendalam selalu menghampiri hati sang Prabu. Di sisi lain, niat buruk Dewi Mutiara ternyata tak hanya sampai di situ. Ia berusaha membujuk dan menghasut para selir dan bangsawan kerajaan untuk membujuk Prabu Siliwangi agar menyetujui rencananya untuk mengasingkan Putri Kandita ke dalam hutan dengan alasan takut penyakit tersebut menular. Meskipun Prabu Siliwangi sempat menolak, namun pada akhirnya sang Prabu menuruti usulan para selir dan bangsawan. Putri Kandita yang tidak sengaja mendengar rencana tersebut, akhirnya Putri Kandita memutuskan untuk kabur dan meninggalkan istana. Dengan perasaan sakit hati dan dendam, berhari-hari ia berada di dalam hutan tanpa arah dan tujuan. Sementara kutukan yang dideritanya tak kunjung membaik, ia semakin menderita yang sangat mendalam. Di tengah kebingungannya, Putri Kandita mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu atau istri pertama Prabu Siliwangi yang selama ini menghilang. "Putri Kandita, anakku, kamu telah dikutuk oleh seorang dukun yang sangat jahat. Pergilah ke laut selatan Jawa. Percayalah kamu akan sembuh dari penyakitmu dan akan menjadi ratu yang tak terkalahkan." Putri Kandita yang meyakini dengan suara itu, kemudian ia berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Dan hati yang penuh harapan, ia mengejar petunjuk tersebut. Hari demi hari ia lewati dengan perjalanan yang cukup panjang dengan penuh rintangan untuk mencari kesembuhan dan takdir barunya. Hingga pada akhirnya, ia tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Karena rasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan matanya di atas batu karang. Seketika ia tertidur dan bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya yang mengatakan bahwa Kandita harus segera menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam lautan agar ia terbebas dari kutukan yang telah lama menyakitinya selama ini. Putri Kandita merasa yakin bahwa itu bukan sekedar mimpi. Ia percaya bahwa itu adalah bisikan dari sang ibunya. Dengan keyakinan yang kuat, kemudian ia segera bangun dan perlahan menurunkan dirinya ke dalam laut. Saat tubuhnya menyentuh air laut selatan, seketika borok yang ada di seluruh tubuhnya perlahan menghilang dalam hitungan detik. Dan akhirnya Putri Kandita terbebas dari kutukan tersebut. Namun, karena sakit hati akibat perlakuan ibu tirinya, Putri Kandita memilih untuk tidak kembali lagi ke istana kerajaan Pajajaran. Ia lebih memilih untuk menetap tinggal di pesisir pantai selatan bersama penduduk di sekitarnya. Ia mulai membangun hidup baru yang jauh dari intrik kerajaan dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan damai. Karena dengan kecantikannya, nama Putri Kandita menjadi tersohor. Pangeran dari berbagai kerajaan yang mendengar kabar tersebut, akhirnya pangeran datang dengan niat untuk menikahi Putri Kandita. Namun, Putri Kandita tidak tertarik dengan lamaran-lamaran tersebut. Ia memberi syarat kepada para pangeran dan menantang mereka untuk mengadu kesaktian di atas gelombang laut selatan. Jika para pangeran dapat menaklukkannya, maka mereka berhak untuk menikahinya. Namun, karena dengan kesaktian yang telah diberikan oleh ibunya, Putri Kandita seakan-akan tidak tertandingi dan tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkannya. Mereka yang gagal mengalahkan Putri Kandita akhirnya menjadi pengikut setianya. Dari sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Jawa dengan sebutan Nyai Roro Kidul, yang memegang kendali kuasa di perairan lautan selatan dan menjadi sosok yang dihormati.
Itulah kisah legenda tentang Nyai Roro Kidul, si ratu penguasa Laut Selatan. Meskipun ini dianggap hanya sebuah cerita, tapi kepercayaan masyarakat sangat kuat dengan sosok ini. Dan begitu banyaknya tradisi dan ritual yang dipersembahkan terhadap Nyai Roro Kidul. Meskipun dari berbagai versi cerita yang berbeda, Nyai Roro Kidul pada umumnya dianggap sebagai sosok perempuan yang memiliki kekuatan gaib dan dahsyat yang menjadi penguasa di Lautan Selatan.